Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ela Nur Aini dari Prodi PGMI 2C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial manasik haji. Baik, yang pertama hari ini akan kita bahas mengenai pengertian haji, syarat haji dan rukun haji, dan yang keempat, tutorial haji. Yang pertama adalah pengertian haji. Haji adalah berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah untuk melakukan amalan-amalan, antara lain wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, tawaf di Ka'bah, sa'i, dan amalan lainnya pada masa tertentu demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharap ridhonya semata. Yang kedua adalah syarat sah haji. Syarat sah haji yang pertama yaitu Islam. Seperti ibadah lainnya, haji tidak wajib dan tidak sah dilakukan oleh orang kafir. Yang kedua yakni baligh. Hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Yang ketiga berakal. Orang yang menggunakan akalnya, dan akal adalah yang menjadi pengikat bagi manusia agar dia tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan atau tindakan memalukan. Yang keempat yakni merdeka atau budak yang sudah lepas dari tuannya. Yang kelima mampu atau istis'ah. Seseorang mampu melaksanakan ibadah haji ditinjau dari segi jasmani dan rohani, seperti tidak dalam keadaan tua renta, sakit berat, lumpuh, mengalami sakit parah menular, gila, stres, dan lain sebagainya. Yang kedua, dari segi ekonomi, yaitu memiliki uang yang cukup untuk ongkos haji, pulang pergi, serta punya bekal selama menjalankan ibadah haji. Yang ketiga, yakni keamanan. Keamanan yang cukup selama perjalanan dan melakukan ibadah haji serta keluarga dan harta yang ditinggalkan selama berhaji. Yang ketiga, yakni rukun haji. Rukun haji ini tidak dapat ditinggalkan. Apabila tidak dipenuhi, maka hajinya akan batal atau tidak sah. Yang pertama yakni ihram. Ihram yaitu berniat memulai ibadah haji atau umroh dengan mengenakan pakaian ihram, yaitu selendang yang menutup bagian atas kecuali kepala dan sarung yang menutup badan bagian bawah. Yang kedua yakni wukuf di Arafah atau berhenti diam tanpa bergerak di padang Arafah mulai dari tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai dengan terbitnya fajar pada tanggal 10 Dzulhijjah. Yang ketiga yakni tawaf ifadah atau mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, di mana Ka'bah selalu berada di sebelah kirinya, dimulai dan diakhiri pada arah sejajar dengan Hajar Aswad. Yang keempat yakni sa'i. Sa'i adalah berjalan cepat dimulai dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dan sebaliknya sebanyak 7 kali yang berakhir di Bukit Marwah. Yang kelima yakni tahallul atau cukur. Bercukur atau menggunting rambut setelah melaksanakan sa'i. Dan yang keenam tertib. Mengerjakan serangkaian rukun haji dengan urutan dan tidak ada yang tertinggal. Penjelasan berikutnya yakni mengenai tutorial haji. Tutorial haji dimulai dari yang pertama pada tanggal 8 Dzulhijjah setelah matahari terbit. Para jamaah bersiap-siap untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji. Dimulai dengan ihram haji dari tempat penginapan yang diawali dengan mandi sunnah ihram, memakai wangi-wangian, memakai pakaian ihram, kemudian membaca niat ihram haji. Lalu berangkat menuju padang Arafah untuk melaksanakan wukuf. Yang kedua, yakni pada tanggal 9 Dzulhijjah, sekitar waktu maghrib, jamaah haji berangkat ke Muzdalifah dan menginap 1 malam di sana sambil memungut batu-batu kecil sebanyak 70 buah. Yang ketiga, pada tanggal 10 Dzulhijjah, para jamaah harus sudah siap di Mina untuk melaksanakan Jumratul Aqobah atau melontar jumroh, yakni melemparkan 7 buah batu dengan 7 kali lemparan di satu tempat.
Adapun tata cara melontar jumroh yaitu yang pertama, kerikil harus mengena marma atau masuk ke lubang. Yang kedua, melontar dengan kerikil satu persatu. Melontar dengan 7 kerikil sekaligus tetap dihitung 1 kali lontaran. Yang ketiga, melontar jumroh dengan urutan yang benar, yaitu mulai dengan jumroh ula, ustah, dan terakhir akobah. Yang keempat, yang dipakai untuk melontar jumroh adalah batu kerikil. Selain itu tidak sah seperti sandal, payung, dan sebagainya. Tutorial yang keempat adalah setelah tahallul, jamaah melaksanakan penyembelihan kurban di Mina. Dan yang kelima, siang harinya para jamaah berangkat ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Dan tutorial haji yang keenam adalah pada tanggal 11, 12, 13 atau hanya tanggal 11 dan 12 saja, jamaah pulang ke Mekah sebelum waktu maghrib. Tanggal 12 untuk melaksanakan umrah lanjutan dengan melemparkan batu pada 3 tempat, yaitu 7 batu dengan 7 lemparan atau sehari 21 kali lemparan. Dan tutorial yang ketujuh adalah selesai jumroh seluruhnya, jamaah menuju kota Makkah untuk bersiap pulang ke tanah air. Menjelang pulang diperintahkan untuk melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Yang dari saya, semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan penulisan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.